Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, Shalom, damai di hati. Berjumpa lagi dalam program Renungan Harian Keluarga di hari Senin, tanggal 21 Februari di tahun 2022. Apa kabar saudara-saudara sekalian? Tentunya tetap dalam lindungan Tuhan. Di saat ini, sebelum kita melakukan semua aktivitas kita akan beribadah kepada Tuhan. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan di hari ini. Dan marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, firman-Mu adalah terang dan pelita di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami. Di saat ini ya Tuhan, kami umat-Mu, jemaat-Mu, kami rindu lagi untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya ya Tuhan Allah, firman di saat ini terus menjadi motivasi dalam kehidupan kami, dalam kami melakukan semua tugas dan pekerjaan kami. Berikan hikmat bagi kami semua, berikan telinga yang mau mendengarkan firman-Mu, dan kuasailah kami dengan kuasa Roh Kudus daripada Tuhan. Ya Tuhan, kami telah siap mendengarkannya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman kehidupan. Kami bawa doa ini kepadamu. Amin. Jemaat yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita akan membaca bagian firman Tuhan di saat ini dalam kitab Perjanjian Baru, dalam kitab Titus pasalnya yang pertama, ayatnya yang kelima dan ayatnya yang keenam. Dalam kitab Titus pasalnya yang pertama, ayatnya yang kelima dan ayatnya yang keenam, firman Tuhan berbunyi demikian. Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur, dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota, seperti yang telah kupesankan kepadamu, yakni orang-orang yang tak bercacat, yang mempunyai hanya satu istri, yang anak-anaknya hidup beriman dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Demikianlah firman Tuhan kita di saat ini. Jemaat yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan, Shalom, damai di hati. Tema renungan kita di saat ini adalah tertib hidup keluarga. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, segemilang apapun prestasi seseorang di dunia ini, kalau ia mengabaikan akan keluarga, maka ia dapat dianggap sebagai orang yang tidak memiliki budi pekerti. Dan bagaimanapun Allah tidak membenarkan tindakan seseorang yang menelantarkan keluarganya demi mengejar kesuksesan. Karena itu, perihal mendidik keluarga dalam iman menjadi perhatian Paulus, sehingga dia menjadikan syarat penting bagi seorang calon penatua yang akan memimpin jemaat di Kreta. Kreta adalah sebuah pulau yang terdiri atas banyak kota. Paulus dia mendorong kehidupan jemaat-jemaat kecil di pulau Kreta untuk segera mandiri. Paulus pun dia mengutus Titus agar tetap tinggal di sana untuk mempersiapkan penatua-penatua atau penilik jemaat yang cakap memimpin jemaat-jemaat yang akan mandiri. Kecakapan seorang penatua atau penilik jemaat pertama-tama dinilai dari kecakapannya dalam keluarga. Penatua atau penilik jemaat haruslah orang yang mendidik keluarganya dalam iman. Bagi Rasul Paulus, seorang penatua atau penilik jemaat harus memenuhi kualifikasi antara lain.
Seorang penatua harus memiliki kehidupan keluarga yang tak bercacat. Alkitab dengan jelas menggambarkan akan hal ini. Mempunyai hanya satu istri dan mampu mendidik kehidupan anak-anaknya dalam iman yang benar kepada Tuhan. Dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, syarat ini sangatlah penting. Mengingat kehidupan penatua atau penilik jemaat pastilah akan menjadi perhatian semua orang. Dan karena itu, sebagai pemimpin, mereka harus steril, harus bebas dari kritikan negatif, khususnya mengenai kehidupan rumah tangganya. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, seorang pemimpin jemaat tidak hanya dipandang baik dalam gereja, tapi terutama dipandang baik dalam hidup rumah tangganya. Pemimpin jemaat harus mampu menjadi contoh, harus mampu menjadi teladan. Dan itu dimulai dari kehidupan keluarganya sendiri. Sehingga orang lain tidak menemukan celah untuk menggugat atau mencelanya ketika menjalankan pelayanan yang dipercayakan. Bagaimana seorang pemimpin dapat menegur dan dapat menyatakan kesalahan kepada jemaat jika dalam kehidupan keluarganya sendiri ada perbuatan-perbuatan yang salah. Jemaat yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pesan firman Tuhan bagi kita semua di saat ini adalah kekristenan dimulai dari keluarga. Keluarga dipandang sebagai wadah tunggal pembentukan kepribadian seseorang, baik secara akal budi, mental, dan rohani. Dalam keluarga, seorang anak mendapatkan pendidikan agama dan moral, dasar untuk mengenal dan menjalankan kehendak Tuhan Allah. Dan karena itu tidak heran bahwa memperhatikan dan menjaga kelangsungan keluarga menjadi prioritas. Dan juga sebagai keluarga Kristen, kita semua diingatkan, marilah kita membangun kehidupan keluarga kita masing-masing yang selaras dengan kehendak Tuhan. Jadikanlah firman Tuhan sebagai pegangan hidup, patokan dalam kehidupan kita semua. Peliharalah kekudusan hidup suami istri. Jadilah anak-anak yang menjunjung tinggi kehormatan nama baik keluarga, sehingga kehidupan keluarga kita selalu menjadi teladan, menjadi contoh buat semua orang, dan tidak seorang pun yang dapat mencela apalagi menggugat keluarga kita atas apa yang kita lakukan. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semua, jemaat Tuhan, untuk melakukan firman-Nya. Amin. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertakhta dalam kerajaan sorga, kami terus bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas segala kasih dan kebaikan Tuhan yang terus kami rasakan dalam kehidupan kami. Ketika di hari ini kami semua jemaat-Mu, kami boleh menikmati lagi akan hari yang baru, hari pemberian Tuhan dengan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, nafas kehidupan, bahkan umur panjang yang Tuhan beri dan Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Dan karena itu ya Tuhan Allah, di saat ini sebelum kami melakukan semua tugas tanggung jawab pekerjaan yang Tuhan anugerahkan kepada kami, kami boleh beribadah bersama. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Firman yang menjadi kekuatan, menjadi landasan, fondasi di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami semua. Kami terus diingatkan melalui firman ini bagaimana kami menjaga kehidupan keluarga kami, bagaimana kami hidup dalam ketaatan, bagaimana kami hidup
dalam kesetiaan kepada Tuhan, pun dalam setiap tugas yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Kami hidup kudus, kami hidup tidak bercela kepada Tuhan Allah. Kiranya ya Tuhan Allah, firman ini boleh kami lakukan, boleh kami praktekkan itu di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami semua. Ya Tuhan yang bertakhta dalam kerajaan sorga, kehidupan kami di sepanjang hari ini, dalam setiap tugas tanggung jawab yang akan kami lakukan dan kami kerjakan, kami hanya mau serahkan itu semua ke dalam tangan kasih sayang daripada Tuhan. Kami yakin dan kami percaya Tuhan akan terus menjaga kami, Tuhan akan terus melindungi kami, bahkan berkat Tuhan akan selalu ada menjadi bagian kehidupan kami, jemaat-Mu, dari kolom 1 sampai dengan kolom 27. Terpujilah akan nama Tuhan, kami bawa doa ini kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bawa doa ini. Amin. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, demikianlah renungan harian kita di saat ini. Semoga firman Tuhan yang boleh kita baca, kita renungkan di saat ini dapat kita semua lakukan dan praktekkan itu di tengah-tengah kehidupan kita hari lepas hari. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Gemim Maranatha Paslaten. Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita semua. Shalom, damai di hati.